Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya Allah. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas pembahasan tentang Israel. Siapakah sesungguhnya orang-orang Israel ini? Dari manakah sejarah mereka? Bagaimana sejarah pengkhianatan mereka sejak zaman dahulu, terutama pada masa Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan perlakuan mereka terhadap Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, marilah langsung saja kita simak video ceramah dari Ustaz Abdul Somad, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Sama-sama kita hormati guru-guru kita, ustaz kita, sahibul fadilah al-mukarram al-ustaz Luqmanul Hakim, Ustaz Haruna Hashim, Ustaz Hendrianto, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan, hadirin hadirat jamaah fardhu subuh, insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh yang penuh berkah ini kita ngaji, saya diminta untuk menjelaskan tentang Yahudi, Bani Israel dan Palestina. Referensi yang dipakai waktu saya kuliah dulu di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, ada satu mata kuliah, judul mata kuliahnya Tayarat Fikriyah Mu'asirah, aliran pemikiran kontemporer. Jadi setiap tahun itu berganti. Kadang tahun ini dibahas tentang Ahmadiyah, tahun ini kadang dibahas tentang, kebetulan pas tahun saya yang dibahas adalah tentang Zionis. Nama dosennya Profesor Dr. Syekh Fardullah. Lalu kemudian setelah pulang ke Indonesia, saya ada menerjemah satu buku judulnya Tarikh Al-Yahud, Sejarah Agama Yahudi. Bisa dicari di internet, di Google, Sejarah Agama Yahudi UAS. Nanti kelihatan sampulnya, ditulis oleh Dr. Muhammad Khalifah. Di samping bacaan-bacaan yang lain, itulah referensi saya yang saya baca pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan jadi amal jariah buat penulisnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Yang disebutkan Nabi sampai kepada datuknya yang paling atas, Adnan. Dari Adnan ini disebutkan lagi ahli sirah dan tarikh sampai kepada Sayyidina Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ibu bernama Hajar. Ternyata Nabi Ibrahim ini punya istri satu lagi namanya Sarah. Sarah ini punya anak namanya Ishak. Itulah mengapa tadi waktu kita sholat subuh yang kita baca itu dua nabi. Sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena tiga nabi-nabi ini, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, nanti bertemu pada titik yang terdekat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua cabang. Cabang pertama Ismail turun ke bawah, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jalur Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya dua nama.
Nama yang pertama Nabi Yakub, nama lainnya adalah Israel. Jadi anak cucu Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Saya Abdul Somad, anak cucu saya itu disebut dengan Bani Abdul Somad. Aku lah Bani Israel. Jadi gara-gara namanya Bani artinya anak-anak. Ya Bani, wahai anak-anak. Ya Bani Adam, berarti anak cucu Adam. Ini anak cucu Adam semua kan? Kalau ada yang tak mengaku berarti anak cucu monyet, kata Charles Darwin, bukan kata saya. Bani Israel, jadi maksudnya adalah anak cucu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan, bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Pak Ustaz, boleh saya kasih nama anak saya Israel? Boleh, riwayat hadis ada namanya Israel. Ulama tapi sekarang jangan, sekarang genting ini. Takutnya tak semua orang ngaji, tak semua orang tahu. Ini tentang Israel. Nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang paling ganteng, namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara. Salah satu nama saudara Nabi Yusuf ini namanya Imran. Imran ini punya anak cucu, cicit ke bawah. Ada dua yang jadi nabi. Satu namanya Nabi Musa, satu namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini punya cucu ke bawah, dua jadi nabi, Ilyasa. Kalau saya tanya, tak usah stres, tak usah cemas, karena pertanyaan nanti saya tanya itu saya jawab sendiri. Diam aja lah, ngangguk-ngangguk aja. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Bani Israel berarti anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara. Salah satu saudara Nabi Yusuf ini namanya Imran. Imran ini punya anak cucu, itulah dia Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun ini punya keturunan, itulah dia Ilyas dan Ilyasa. Nabi Yusuf ini punya saudara. Salah satu saudara Nabi Yusuf itu namanya Bunyamin. Bunyamin ini, itu makanya mereka pakai nama ini Bunyamin Netanyamin. Bunyamin itu punya anak cucu, ada juga yang jadi nabi, namanya Nabi Yunus. Lalu kemudian saudara Nabi Yusuf ini salah satunya namanya Yahuda atau disebut juga Yahuza. Cucu cicit dari Yahuza ini itu disebut dengan Yahudi. Di antara keturunannya Yahuza ini adalah Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Jadi di antara cucu cicit ini yang paling besar jadi raja namanya Daud. Dalam referensi barat disebut dengan King David. King David artinya Nabi Daud. Punya anak, itulah dia King Solomon, itulah dia Nabi Sulaiman. Bahkan ada penulis Indonesia katanya kerajaan Nabi Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta, itulah Sleman. Cucu cicit keturunan Nabi Sulaiman ini turun ke bawah, itulah dia Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria ini punya istri, istrinya ini punya saudara perempuan namanya Hannah. Hannah ini punya suami namanya Imran. Imran ini istrinya Hannah, suaminya Imran punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Maka disebut surat itu dengan surat Ali Imran. Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa. Makanya nabi-nabi dari jalur Ishak ini, nabi dari jalur ini yang nabi cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang semoga Allah melaknat Bani Israel, bisa nabi-nabi itu kena laknat. Makanya hati-hati. Semoga Allah melaknat Israel. Israel mana yang kau maksud bro? Kalau Israel Yakub bekak ujung kau nanti.
Maksudnya Allah melaknat negara Israel yang sekarang sedang menjajah Palestina. Ini perlu dijelaskan, dan ini tak bisa dijelaskan dalam takbir akbar. Ini dijelaskan dalam ngaji subuh. Nah, kalau untuk tablik akbar di stadion Tanah Lapang, tapi kalau untuk ngaji subuh itu hanya bisa di masjid Bukit Indah Sukajadi. Jangan kemana-mana, kita teruskan yang selesai. Dah jelas tentang Bani Israel. Udah jelas? Dah, kalau tak jelas nanti diulang lagi. Saya ini Pak Ustadz sebut nabi-nabi ini berkunang-kunang kepala saya. Memang kalau belum sarapan gitu memang. Nanti udah sarapan diulang tadi. Nah, udah masuk lontong sayur, ketupat apa. Oh ya, baru agak paham. Alhamdulillah normal. Nah, macam mana sifat-sifat anak cucu Israel tadi? Itulah disebutkan dalam Al-Quran. Kita bisa tahu sifatnya dari 4. Pertama, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Pertama Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Yang kedua Nabi Musa dalam perjalanannya bersama Bani Israel. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bahas bagaimana Bani Israel bersama Nabi Yusuf. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf menjumpai ayahnya. Ayah Nabi Yusuf bernama Nabi Yakub. Bidamin kadhib. Bidamin darah, kadhib bohong, dengan darah bohong. Datang saudaranya membawa baju Nabi Yusuf dengan darah bohong. Diambil mereka baju Nabi Yusuf, diambilnya darah kambing. Habis itu dibilangnya ke ayah, ya adik udah dimakan serigala. Jadi apalah, ini contoh kejahatan Bani Israel. Apalah kejahatan dia? Membohongi ayah kandung, membuang saudara kandung. Jadi orang kalau baca Quran, apa yang terjadi sekarang? Oh, sedang ayah kandungnya Nabi aja dibohonginya, apalagi PBB. Jadi kalau ada orang berikut ini perjanjian dengan Israel, tidak mungkin mereka berdusta. Mereka adalah bangsa. Baca Quran, ayah kandungnya aja Nabi Yakub dibohonginya, apalagi lah perjanjian. Bodoh. Ini orang kalau baca Quran paham dia. Kenapa dibuangnya Nabi Yusuf ini ke dalam sumur? Gara-gara nih Nabi Yusuf cerita ke ayahnya, inni ara fil manam inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Inni ra'aitu ahada asyara, aku melihat 11 kaukaba. Kaukaba bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. 11 bintang, matahari dan bulan. Itulah yang dinyanyikan dulu dalam sebuah lagu nasyid. 11 bintang matahari bersujud padaku. Tak apa saya 11 bulan bintang dan matahari bersujud padaku. Ra'aituhum li sajidin, kulihat mereka bersujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka melakukan tipu mus. Apa pelajaran dari sini? Orang Yahudi tak siap menerima mimpi. Mimpi antum aja dia tak siap menerima. Padahal baru mimpi. Maka cerita mimpi itu sampai kepada nyatanya, mereka bawalah adiknya ini untuk lengkapnya lihat surat Yusuf. Jadi di antara rahasia kenapa kiai-kiai kalau datang ibu hamil, Pak Kiai, alhamdulillah saya hamil. Apa kata Pak Kiai? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Supaya apa?
supaya tahu bagaimana kejahatan Yahudi. Cuman kadang ibu-ibu ambil itu salah sangka, disangkanya biar anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas anak itu lahir komplain, tengok hitam. Pak Kiai katanya baca surat Yusuf anak ganteng, ini kok ireng. Kiai orangnya sabar, tak mudah marah. Ditanya balik, bojone ndi? Ya bodoh. Jadi mereka dulu punya firasat yang luar biasa. Bagaimana anak-anak ini supaya imannya kuat seperti Nabi Yusuf melawan saudara sendiri. Kenapa mereka membunuh bangsa Arab? Padahal kalau dipertemukan ada pada satu nasab Nabi Ibrahim. Oh, saudaranya sendiri aja. Nabi lagi diitukannya. Apalagi lah bangsa Palestina. Jadi orang kalau baca Quran, itu jangan Israel. Orang kalau baca Quran itu dia paham. Kalau dia sudah paham, dia sudah bisa bilang, oh itu dah alhamdulillah. Kenapa? Kita ini sekarang perlu memahamkan umat yang tidak paham. Nah, ini tentang ulang. Itu bisa pada Nabi Yusuf. Nabi yang kedua, Nabi Musa. Itulah tadi imam kita membaca. Dibacanya kita baca. Silakan buka Qurannya. Wa idh najainakum min ali fir'aun, ketika kami menyelamatkan kamu hai orang Israel Yahudi yang ada di Mesir. Dari siapa? Dari Fir'aun. Karena waktu itu Fir'aun yasumunakum su'al azab, karena Fir'aun saat itu mengazab kamu dengan azab yang paling mengerikan. Yuzabbihuna abna'akum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim, dan itu adalah ujian dari Allah yang sangat besar. Diselamatkan Allah Bani Israel. Apa balasan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak mau percaya kepada engkau sebelum engkau tunjukkan Tuhan itu jahrah, secara nyata. Mana Tuhan itu Musa? Mana? Saya pulang dari Maroko 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah tausiah selama 15 tahun. Belum pernah lagi pas saya tausiah tiba-tiba tegak jamaah. Ustaz, tunjukkan saya Tuhan itu nyata. Belum. Paling-paling sejahat-jahatnya orang Melayu, pas saya ceramah balik dia ke rumah. Jelas semua. Tapi kalau nantang langsung ada. Bani Israel, Nabi Musa jadi gitu kan ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak percaya kepada kaum Musa sebelum kami melihat Tuhan itu secara nyata. Makanya saya tak pernah mengamuk kepada haters and buzzers yang menyerang di medsos. Mana pernah saya marah. Kenapa? Karena akunnya fake semua. Tidak jantan seperti Bani Israel. Bani Israel itu jantan, tegak berdiri. Apa sama aku? Belum pernah lagi. Kalau ada sinilah di musibah. Membaca perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel mendatangkan kesabaran bagi para dai. Tapi Nabi Musa tak meninggalkan mereka. Dibawa Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Jumlahnya 600.000 orang. Jadi jangan 2 kali jamaah haji Indonesia. Jadi yang kalian bayangkan Nabi Musa bawa nyebrangnya cuma 3 orang. Itu nyebrang jalan. 600.000 orang. Sampai di tengah. Apa balasan Allah untuk mereka? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami datangkan awan dari atas. Itu kan ayat yang kita baca tadi. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Panas Musa. Cuma Nabi Musa panas betul, tak ada pokok kayu. Doa Nabi Musa, diturunkan Allah awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Sejuk.
Makan Nabi Musa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan dari surga. Nama makanan yang manna dan salwa. Sekarang banyak pula jamaah kasih nama anak manna wassalwa. Habis dimakan orang. Apa balasan orang Bani Israel Yahudi? Beda Yahudi sama Bani Israel Pak Ustaz. Anak cucu Israel Yakub disebut dengan Bani Israel. Anak cucu Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahudi Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Umumnya Israel. Umumnya Israel. Tapi tidak semua Yahudi Israel. Maka mereka pakai nama yang umum, disebutlah negara itu dengan Israel untuk mencakup semua. Diturunkan awan biar supaya tak panas. Dikasih manna wa salwa. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, mintalah kepada Tuhan wahai Musa, mimma yukhrijul ard, yang dikeluar bumi, mim baqliha, sayur-sayur, wa qissaiha, kisah itu bentuknya macam timun, tapi bukan timun, macam timun. Wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang putih, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Apa pelajaran dari sini? Misalnya saya nih pergi ke Kalimantan Barat, datang Ustaz Lukman, dikasihnya lah makanan. Taklah sanggup pula saya bilang, Ustaz Lukman ada kerupuk jengkol enggak? Kan segan kita kan? Sama Ustaz aja segan gitu. Bani Israel nih ke Nabi pula sanggup dia gitu. Nah Musa bisa tak bawa merah, bawa putih? Yang betul-betul apa maksudnya? Kurang ajar. Ini otak-otak Yahudi, otak-otak Bani Israel. Minta bawang merah, minta bawang putih, minta ini. Apa kata Allah menegur mereka? Atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Kalian sudah dikasih makanan terbaik dari surga, kenapa pula kalian minta makanan adna yang kualitasnya rendah, tak ada apa-apanya? Begitulah perjalanan. Jadi berkawan sama Yahudi ini, Nabi Musa berkawan sama Yahudi ini waktu dari Mesir ke Palestina. Kalau bahasa Melayunya, diletak di belakang menando, diletak di depan menyimak. Suruh dia di depan, kita di belakang. Sipaknya kita di depan, dia di belakang, kita nurutnya kita. Jadi kalau ada kawan di Batam ini begini, nah ini otak-otak Yahudi. Mesti diganti otaknya dengan otak-otak. Lalu kemudian perjalanan pun berlanjut. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina. Kami naik ke atas bukit Tursina ini jam 12 malam. Sampai ke atas, sholat subuh di atas. Banyak ketemu Yahudi. Gini ke matahari di atas. Ada sinagog di atas. Panjang umur sehat badan, nanti kita pergi ke Mesir, naik ke bukit Tursina di atas. Ongkos tanggung masing-masing. Apa yang dilakukan mereka? Mereka buat di bawah bukit Tursina itu patung lembu Samiri. Yang ditugaskan Nabi Musa di bawah Nabi Harun. Harun, aku mau naik ke atas, kau jaga di bawah ya. Turun ke bawah terkejut Nabi Musa. Ittikhadhikumul ijla, kamu sudah menjadikan patung lembu, kamu sembah patung lembu. Fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada Allah. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun. Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak lembu ini, wahai Harun? Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak emakku. Ya bena umma, wahai anak emakku. Innal qauma stad'afuni, mereka menekan aku. Wa kadu yaqtulunani, mereka hampir membunuh aku. Nabi Harun mau dibunuh,
Nabi Musa ke atas sebentar mereka lawan, dibuatkan pula patung anak lembu. Kalau bahasa kitanya dari sifat-sifat tadi apa? Satu kata, degil. Lalu kemudian perjalanan dilanjutkan. Nabi Musa tidak meninggalkan mereka, tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan nampak kaum paganisme, penyembah berhala. Apa kata Nabi Musa? Dia tengok penyembah berhala. Menengok penyembah berhala itu apa kata Bani Israel? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Yang membaca Quran, untung tak saya banting Quran, na'udzubillah, saking geramnya tengok. Dimintanya buatkan kami patung Tuhan macam mereka, sebagaimana mereka punya Tuhan, buatkan kami Tuhan. Nabi Musa punya kesabaran yang luar biasa, tapi malam tak dapat ditolak. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, meninggal di gurun Sahara. Yang menyampaikan, membawa ke sana murid Nabi Isa, namanya Yusha bin Nun, yang dikenal nama Yusha, bahasa Arabnya Yusha, Joshua tulisan Inggrisnya. Bani Israel dengan Nabi Yusuf sudah, Bani Israel dengan Nabi Musa sudah. Sekarang bagaimana dengan perlakuan mereka kepada Nabi Isa? Surat Ali Imran. Perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Isa bisa dilihat dalam dua surat. Surat yang pertama atas nama ibu Nabi Isa, surat Maryam. Perlakuan yang kedua bisa dilihat dalam surat datuk Nabi Isa, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini kalau lahir nanti akan aku jadikan dia muharrara. Arti muharrara, penjaga Baitul Maqdis. Ya Allah, kalau lahir anakku nanti aku jadikan dia penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anaknya unsa. Unsa, perempuan. Penjaga Baitul Maqdis mesti laki-laki, tak bisa perempuan. Wa inni samaituha Maryam, maka anak ini aku kasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, jagalah anak ini dan keturunannya dari godaan setan. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana fakaffalaha Zakaria. Anak itu diasuh oleh Zakaria karena Imran meninggal, Maryam anak yatim dijaga oleh Zakaria. Diletakkan satu tempat namanya mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa, ditengoknya banyak buah-buahan, makan-makanan. Musim dingin, musim panas ada makanan khusus. Nabi Zakaria heran. Ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat, Maryam berkata, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah mau memberi rezeki, tak ada yang bisa menduga-duganya. Ini datang dari Allah. Allah sudah mengkhususkan Maryam dari sejak dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian Allah kirim malaikat Jibril. Arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan malaikat Jibril kepada Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiyya, dia dalam bentuk basharan, manusia, sawiyya, yang sempurna, ganteng. Macam mana anak muda yang di Batam ini, begitu cara menguji orangnya biar tahan dia dengan ceramah lama walaupun belum sarapan. Dalam bentuk anak muda yang ganteng. Menengok anak muda yang ganteng, apa kata Maryam?
Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan kepada Allah, in kunta taqiyya, kalau kau takut kepada Allah, wahai anak muda ganteng, janganlah kau dekati aku. Lalu apa kata malaikat Jibril? Inni rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku diutus Allah untuk mengirimkan kepada engkau seorang anak laki-laki zakiyya, anak laki-laki yang suci. Nama anak bapak siapa? Zaki. Masya Allah. Kenapa malas mandi? Nama apa Zakinya itu? Ghulaman zakiyya, anak yang suci bersih, Nabi Isa. Lalu kemudian dia pun hamil, mengandung anak. Ketika hamil, datanglah fitnah orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Orang Yahudi menuduh Maryam berzina, berarti Nabi Isa anak zina. Siapa yang membersihkan tuduhan itu dalam sejarah? Islam. Jadi kalau kalian sekarang membela-bela Zionis Israel, maka sesungguhnya yang membebaskan, membela Nabi Isa dari tuduhan anak zina, Maryam dibersihkan dari perlakuan zina, itu yang membersihkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dua surat, surat Maryam dan surat Ali Imran. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti dibuatnya surat Fatimah, surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Abdul Muttalib. Tak ada nama surat datuknya, tak ada nama surat ibunya. Yang ada nama surat ibunya Nabi Isa dan datuknya Nabi Isa. Itu menunjukkan kedatangan dia adalah utusan Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan. Apa kata Yahudi menuduh Maryam? Maka abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu bukan baghiyah WTS. Maryam, kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Ayahmu bukan preman tengik penjahat, ibumu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Nah, Maryam diam. Wa asyarat ilaih, dia hanya menunjuk bayinya Isa yang baru lahir, ditunjuknya gitu. Ini bukti kalau Yahudi ngomong ngejek kita, maka jawabannya adalah fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk anaknya. Makin marahlah Yahudi tadi. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi yang belum bisa bicara, wahai Maryam? Maryam diam. Hanya mereka pun kembali meninggalkan Maryam dalam keadaan baru saja melahirkan anak. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Maryam dan anaknya? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pangkal pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Itulah maka anak kecil yang baru lahir dikasih, Ustaz Somad, ini ada kurma, tolong kunyahkan anak saya, namanya saya mana anaknya, tengok udah kamar SD. Nah, sampai mana tadi? Itu lupa pula gara-gara anak SD itu. Begitulah perlakuan mereka. Nabi Isa ini berdakwah Nabi Isa, jumpalah sama Yahudi. Kata Nabi Isa, dibawa Nabi Isa ikan yang udah mati. Kata Nabi Isa, kenapa ikan ini, kata Nabi Isa, ikan asin, kenapa ikan ini busuk? Kata Yahudi, ya ikan kalau sudah naik ke atas busuk lah. Kata Nabi Isa, ikan ini bukan busuk, tapi karena garamnya sudah tak asin lagi. Karena ikan walaupun mati, kalau dikasih garam bisa busuk? Tidak. Jadi ikan asin. Maksud Nabi Isa menyindir mereka. Kenapa Bani
Israel ini rusak karena garamnya sudah tak asin lagi. Yang dimaksud dengan garamnya itu adalah ulama. Karena ulamanya tak baik, maka ikan busuk. Jadi kalau nampak umat ini mulai mengalami pembusukan, seperti ucapan Nabi Isa, karena garamnya sudah tak asin lagi. Mudah-mudahan garam kita tetap asin. Pakailah garam beriodium. Tersinggung mereka, marah dengan Nabi Isa. Itu asal muasal mereka sakit hati dengan Nabi Isa. Lalu kemudian mereka ada kurban. Kurban mereka pakai burung merpati. Kurbannya tidak pakai lembu, pakai sapi, pakai kerbau, pakai burung merpati. Pendeta-pendeta Yahudi ini beternak burung merpati, dibuatnya kurban setahun 2 kali. Biar supaya apa? Biar bisa jualan bulu merpati. Marah Nabi Isa kritik. Apa ini kalian bisnis kan ini? Kalian jadikan agama ini sebagai materi uang. Akhirnya mereka marah, tersinggung dengan Nabi Isa. Bersekongkollah orang Yahudi dengan penguasa Romawi, mencari murid Nabi Isa untuk menunjukkan mana persembunyian Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa solid. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, murid Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong. Tapi rupanya di antara murid ini ada satu pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa. Dia dapat 300 keping uang emas. Bersekongkol antara tokoh agama Yahudi dengan tokoh politik Romawi mau menangkap Nabi Isa. Pengkhianat 3, pengkhianat politik Romawi, tokoh agama Yahudi berkoalisi 3 untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Turun mukjizat. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada satu orang laki-laki yang diserupakan wajahnya. Itulah yang murid pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Makanya jangan jadi pengkhianat, nanti kau kena salib. Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'ahullah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum hari kiamat dia akan turun sekali lagi, bukan membawa agama yang baru, tapi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda-tanda kiamat kubra adalah turunnya Nabi Isa, turunnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal. Maka itu semua adalah di antara tanda kiamat kubra. Ini tentang perlakuan mereka kepada Nabi Yusuf sudah, kepada Nabi Musa sudah, kepada Nabi Isa sudah, sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datanglah Abu Thalib membawa Nabi Muhammad berdagang. Panas. Nampak mereka ada satu rumah gereja tua, bernaung mereka di bawah atapnya. Tak lama keluar pendeta dari dalam. Nama pendeta itu Bahira. Bahira tak pernah keluar. Makanan dikirim, pakaiannya dicucikan orang, karena dia di dalam tempat ibadah saja. Tapi hari itu dia keluar, ditengoknya. Dia bertanya ke Abu Thalib, man hadza? Siapa ini? Apa itu? Habis waktu. Man hadza? Siapa ini? Kata Abu Thalib, ibni, ini anakku. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, anak ini anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam perut ibunya 2 bulan. Tersenyum Abu Thalib, ini memang bukan anakku, ini anak saudara. Dan kita memang biasa, saya bawa ponakan saya, ditanya orang, ini anak Ustaz? Iya, anak saya. Apakah saya bohong? Tidak, karena keponakan itu sudah macam anak. Abu Thalib terkejut, dari mana kau tahu ini bukan anakku? Karena dalam kitab suci kami disebutkan bahwa Nabi akhir zaman, anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam perut ibunya. Dan ada 2 tanda lagi, ku tengok dari tadi ada awan yang menaungi dia sehingga dia tak kepanasan.
dan kulihat pokok kayu dan batu bersimpul sujud kepadanya. Jangan bawa dia ke Syam, karena di sana banyak Yahudi. Aku khawatir mereka akan membunuh dia nanti. Kenapa dibunuhnya? Karena nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu menurut mereka dari keturunan Ishak. Ternyata ini dari keturunan jelas. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika sudah datang nabi yang mereka kenal, mereka justru ingkar kepadanya. Kenapa mereka ingkar padahal mereka sudah kenal? Karena mereka menyangka yang datang itu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Ternyata yang datang itu dari jalur keturunan Ishak. Berbahagialah orang Indonesia yang tidak pernah mensyaratkan nabinya mesti keturunan orang Melayu. Ketika Nabi datang, tak ada satupun orang Melayu mensyaratkan Nabi mesti pakai tanjak. Tak ada orang Batak yang minta supaya Nabi itu, seandainya mereka di Sumatera Utara, saya tak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab, saya mau Nabi itu pakai marga Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi tak mau menerima, walaupun ada beberapa yang menerima di Madinah. Ada namanya Husain, ditengoknya Nabi Muhammad bersyahadat dia. Yahudi pertama yang bersyahadat ketika Nabi sampai ke Madinah namanya Husain. Di Rabah Nabi namanya Abdullah bin Salam. Ada seorang anak gadis namanya Sofia. Siapa nama anak kamu? Sofia. Sofia artinya bening. Anak kau siapa namanya? Sofia. Tengok buku. Maaf Sofia yang tersebut. Mimpi Sofia ini suatu malam. Dia Yahudi, Sofia ini Yahudi Madinah. Di Madinah itu ada Yahudi Pak Ustaz, 4 Yahudi Madinah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Di Madinah, Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Salah satu anak perempuan Yahudi ini namanya Sofia. Malam itu mimpi dia memangku bulan. Turun bulan itu dipangku. Diceritakannya ke ayahnya. Nama ayahnya Huyai, nama atuknya Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya. Malam tadi ku tengok bulan turun, duduk di pangkuan, ditempeleng ayahnya, keluar darah bocah itu. Karena orang Yahudi tahu bahwa yang dimaksud dengan bulan itu adalah Muhammad SAW. Bulan purnama Badar, itulah Nabi Muhammad. Makanya kalau Nabi datang kita sambut dengan Tala'al Badru alaina. Orang Yahudi pun tahu bahwa bulan purnama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ditempelengnya anaknya karena dia takut anaknya ini menikah. Takdir tak bisa ditolak. Akhirnya Nabi tetap menikah. Maka istri Nabi salah satunya adalah orang Yahudi, namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nabi diundang oleh orang Yahudi. Nabi datang. Kira-kira kita kalau diundang Yahudi datang atau tak datang? Apa pula kalian datang? Nabi datang karena statusnya waktu itu dia berkuasa, dia kuat. Tapi kalau kita lemah datang, berarti kita mengakui kekuatan mereka. Hati-hati, jangan berdalil dengan perbuatan Nabi. Tengok dulu konteksnya. Datang Nabi ke Khaybar, ditanya mereka, apa makanan kesukaan? Kata Nabi, kesukaan saya kaki kambing bagian depan. Kita biasanya kalau tamu kita tanya, mau kita suguhkan makanan kesukaannya. Rupanya ditanamkan mereka racun paling banyak di kaki kambing bagian depan. Mau mereka bunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai makanan itu masuk ke mulut Nabi, langsung Jibril kasih tahu, sempat ada setetes masuk ke dalam. Hikmahnya Nabi meninggal sebagai syahid, mati syahid. Tapi sisanya dimuntahkan Nabi. Sahabat Nabi sebelah yang makan tak sempat kasih tahu, makan masuk ke dalam, meninggal. Ditangkap perempuan yang Yahudi yang membagi racun itu. Kenapa kau racun Muhammad? Kenapa kau racun Muhammad? Apa jawab dia? Aku mau ngetes dia Nabi asli atau Nabi palsu. Memang lawat-lawat ya. Nabi memaafkan,
tapi saudara keluarga yang terbunuh tadi tidak memaafkan, maka berlaku hukum qisas dalam Islam. Yahudi pengkhianat, mereka mengkhianati perjanjian, berkoalisi dengan orang kafir Makkah untuk memerangi Nabi. 3 yang berkoalisi. Pertama, orang munafik. Yang kedua, orang Yahudi. Yang ketiga, orang musyrik Makkah. Padahal sudah ada perjanjian piagam Madinah supaya kita sama-sama jaga Madinah ya. Ya, berkoalisi dengan orang Makkah menyerang Nabi. Perang koalisi itu disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab. Strateginya gali parit. Yang punya strategi namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman, kita gali parit, maka perang itu disebut dengan perang parit, perang Khandaq, supaya kuda tak bisa melompati parit. Disebut dengan perang Ahzab karena perang koalisi partai-partai, partai musyrik, partai munafik, partai Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya ketika presiden pertama Israel berdiri, apa kata dia? Ditariknya nafasnya. Aku mencium bau kakekku di Madinah. Apa maksudnya? Nanti kalau Israel berkuasa, dia akan mengambil kota Madinah. Bukan sembarangan, karena dia anggap Nabi Muhammad mengambil, padahal mereka ingkar perjanjian. Ini mesti diluruskan. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad datang bawa pedang ke kota Madinah, semua Yahudi pancung kepalanya. Tidak begitu. Baca sejarah baik-baik. Mereka tempat bertetangga selama 2 tahun. Setelah itu mereka melakukan pengkhianatan, akhirnya terusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Ketika Nabi yang sudah mereka kenal itu datang, mereka ingkar. Dan mereka itu kalau datang Nabi tak sesuai dengan keinginan mereka, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Percobaan pembunuhan mereka lakukan kepada Nabi beberapa kali. Masya Allah, Alhamdulillah saudaraku. Setelah mendengar penjelasan yang panjang dan lengkap dari guru kita Al-Ustaz Abdul Somad, sadarlah kita betapa besarnya ancaman dari kaum Yahudi ini untuk menghancurkan kedamaian di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong saudara-saudara kita, terutama yang berada di Palestina, dari kebiadaban Zionis Israel. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.